Manajemen Mandiri Pelabelan Makanan dan Kebersihan Catering ingin mempersembahkan bab kedua mengenai manajemen kebersihan pengusaha catering. Dibagi menjadi manajemen praktisi, mencegah keracunan makanan, manajemen fasilitas gedung, manajemen peralatan dan perkakas, manajemen bahan baku, serta persiapan dan pengontrolan kualitas. 6 kategori dalam bab tersebut bisa dilihat pada halaman 11 sampai 42 dalam buku panduan. Pertama adalah manajemen praktisi, terutama untuk mengelola perilaku higienis para praktisi, termasuk pengawasan kesehatan, persyaratan kebersihan pribadi, manajemen perilaku pribadi, dan pelatihan pendidikan. Pemantau kesehatan telah menentukan bahwa pendatang baru di industri makanan harus terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesehatan dari institusi medis sebelum dipekerjakan. Pengusaha harus mengambil inisiatif untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setidaknya setahun sekali. Pemeriksaan fisik bagi koki meliputi hepatitis A, penyakit kulit tangan, ruam, abses, trauma, tuberkulosis, tipus, atau penyakit lain yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan. Selain itu, jika ada penyakit lain yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan, selama periode penyakit atau infeksi, penanggung jawab lokasi harus berinisiatif untuk memberitahu penanggung jawab dan harus dipindahkan ke pekerjaan lain yang tidak bersentuhan dengan makanan, menyerupai ruam pada tangan dan lengan. Dalam persyaratan kesehatan pribadi, masalah yang sering terjadi adalah karyawan tidak memakai pakaian kerja dan topi selama bekerja. Setelah diperbaiki harus seperti gambar di sebelah kanan. Karyawan harus mengenakan pakaian kerja, topi, sepatu, dan kaos kaki yang rapi, menjaga kebersihan dan memakai masker bila diperlukan. Selain itu, kekurangan yang sering terlihat adalah karyawan yang mengenakan perhiasan tangan selama bekerja. Mereka harus memperhatikan fakta bahwa karyawan tidak memakai riasan tebal atau memakai perhiasan seperti cincin, gelang, anting, jam tangan, kalung, dan yang lain. Yang benar harus seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, di mana karyawan harus melepaskan perhiasan tersebut saat bekerja atau sarung tangan menutupi perhiasan tangan selama bekerja. Selain itu, juga harus memperhatikan bahwa karyawan jika sedang bekerja tidak menggunakan kutek pewarna kuku atau kuku palsu. Pastikan kuku telah dipotong dan dalam kondisi bersih. Jika ada luka di tangan, luka harus dibalut seluruhnya sebelum memakai sarung tangan kedap air, dan sarung tangan harus dijaga kebersihannya. Dan frekuensi pergantian harus ditingkatkan tergantung pada kotoran dan keausan sarung tangan. Pada manajemen perilaku pribadi, praktisi makanan tidak boleh merokok, mengunyah buah pinang, mengunyah permen karet, makan atau minum, atau melakukan perilaku lain yang dapat mencemari makanan saat bekerja. Dalam manajemen perilaku pribadi, kesalahan umum lainnya adalah minuman pribadi dan ponsel diletakkan di tempat kerja. Perlu dicatat bahwa barang-barang pribadi, minuman atau makanan tidak diperbolehkan ada di tempat kerja, dan area khusus karyawan harus diatur. Pelatihan pendidikan menentukan bahwa jenis pendidikan dan pelatihan karyawan dapat berupa pelatihan internal yang dilakukan oleh personel perusahaan atau kursus yang dilakukan oleh unit pelatihan eksternal, dan catatan terkait harus disimpan. Anda dapat membaca mengenai kursus kebersihan dan jam pelatihan di Sistem Manajemen Informasi, Kursus Kebersihan dan Keamanan Makanan. Selanjutnya adalah pencegahan keracunan makanan. Untuk mencegah keracunan makanan, harus mengikuti peraturan 5 harus 2 jangan. 5 peraturan yang harus diikuti dibagi menjadi: harus mencuci tangan, tangan harus dibersihkan dan luka harus dibalut. Harus segar, bahan makanan harus segar dan air yang digunakan harus higienis.
Harus memisahkan makanan mentah dan matang. Peralatan makanan mentah dan matang harus dipisahkan untuk menghindari kontaminasi silang. Harus dipanaskan secara menyeluruh. Suhu makanan harus melebihi 70 derajat Celcius. Harus memperhatikan suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan harus tetap beku di suhu minus 18 derajat Celcius dan didinginkan di bawah 7 derajat Celcius dan di atas titik beku. Dua peraturan yang jangan dilakukan termasuk jangan minum air pegunungan. Air minum sebaiknya direbus dulu sebelum diminum. Hindari minum mata air pegunungan. Jangan makan hewan dan tumbuhan yang tidak jelas. Untuk hewan dan tumbuhan yang tidak diketahui, jangan diambil atau dimakan. Menurut FAQ, keracunan makanan dari Food and Drug Administration, suhu antara 7 dan 60 derajat Celcius disebut zona suhu berbahaya, karena banyak bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat dalam kisaran suhu ini. Dalam hal suhu penyimpanan panas harus lebih tinggi dari 60 derajat Celcius dan suhu penyimpanan dingin harus lebih rendah dari 7 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk mencegah bakteri berkembang biak dalam makanan dan menghasilkan racun, disarankan untuk tidak meninggalkan makanan pada suhu kamar lebih dari 2 jam setelah persiapan dan tidak membiarkannya lebih dari 1 jam di musim panas. Poin pengelolaan ketiga dari pedoman GHP adalah pengelolaan fasilitas gedung, yang terutama mengelola sanitasi lingkungan dan kebersihan tempat kerja, serta mengelola label dan catatan yang harus dimiliki tempat tersebut. Sertakan poin-poin penting seperti sanitasi lingkungan tempat usaha, penandaan toilet, pengelolaan fasilitas cuci tangan, pengelolaan limbah, dan pengendalian vektor. Dalam sanitasi lingkungan tempat usaha, poin-poin pengelolaan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Dinding, pilar, dan tanah harus dijaga kebersihannya untuk menghindari kotoran, erosi, atau penumpukan air. Lantai atau langit-langit harus dijaga kebersihannya untuk menghindari jamur, pengelupasan, debu, kotoran, atau kelembapan. Sebaiknya, sistem drainase seperti saluran air dan lubang drainase harus lengkap dan tidak tersumbat untuk menghindari bau. Saluran drainase harus memiliki fasilitas untuk mencegah limbah padat dan fasilitas untuk mencegah masuknya serangga pembawa penyakit. Tangki penyadapan minyak dan sistem pembuangan asap minyak harus dibersihkan secara teratur dan dijaga kebersihannya. Tangki penyadapan minyak harus dibersihkan setiap hari. Kekurangan lainnya seperti penampungan air di gambar kiri tidak dibersihkan. Harus diperbaiki secara teratur, yang harus dibersihkan minimal setahun sekali dan dicatat. Kesalahan lainnya yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri di halaman 21 pada buku petunjuk, di mana kipas kelihatan tidak bersih. Perbaikan yang benar harus seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Peralatan penerangan dan sistem pendingin udara seperti AC dan kipas angin harus dirawat secara teratur agar tetap bersih dan terhindar dari penumpukan debu. Lampu penerangan harus mencapai lebih dari 100 lumen dan meja kerja atau penyiapan harus dipertahankan lebih dari 200 lumen. Sumber cahaya yang digunakan tidak boleh mengubah warna makanan. Pintu masuk, pintu, jendela, dan lorong lainnya harus dijaga kebersihannya. Misalnya, jendela kasa dan pintu kasa rentan terhadap penumpukan debu dan harus dirawat dan dibersihkan secara teratur. Selain itu, harus memperhatikan penempatan barang-barang pribadi di area kerja seperti masker, minuman, pakaian, dan lain-lain harus ditempatkan di area khusus dengan manajemen terpadu. Unggas, ternak, hewan peliharaan harus dikendalikan supaya tidak memasuki tempat kerja dan ada tindakan yang tepat. Selain itu,
Wastafel di toilet harus diberi tanda jelas dengan tulisan "cuci tangan setelah menggunakan toilet". Dan pintu toilet tidak boleh terbuka langsung ke tempat kerja makanan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang memiliki fasilitas penyangga dan kontrol aliran udara yang efektif untuk mencegah polusi. Selain itu, pada area cuci tangan, sebaiknya dipasang anjuran langkah-langkah cuci tangan yang benar, lengkap di tempat yang jelas. Langkah-langkah cuci tangan yang benar adalah membasahi, mencuci, menyikat, menggosok, membilas, dan keringkan. Selain bagan di dinding tentang langkah-langkah mencuci tangan yang benar, area kerja harus dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan seperti sabun tangan, peralatan cuci, handuk tangan, atau peralatan pengering tangan, dan fasilitas disinfektan yang sesuai seperti alkohol jika perlu. Manajemen sampah telah menetapkan bahwa di dalam dan di sekitar tempat kerja makanan, limbah tidak boleh ditumpuk untuk mencegah pengembangbiakan serangga. Jika terjadi penumpukan sampah di area food operation pada gambar sebelah kiri, itu merupakan kesalahan dan perlu mengikuti gambar sebelah kanan. Selain itu, tempat sampah dapur harus ditutup dan dibersihkan secara teratur selama jam non-operasional dan harus ditempatkan di tempat yang tidak akan mencemari makanan atau peralatan bersih. Jika ada limbah dari industri catering seperti limbah minyak jelantah dan limbah dapur, jika perlu digunakan kembali harus sesuai dengan tindakan pengelolaan penggunaan kembali limbah industri dan dibersihkan oleh pengusaha pengepulan yang sah dan ditandatangani. Kontrak dan menyimpan dokumen minyak pengepulan harus menunjukkan nama gudang pengepulan dan jumlah minyak pengepulan. Dalam pengelolaan pengendalian serangga, pintu masuk dan lubang harus memiliki fasilitas untuk mencegah masuknya serangga seperti memasang pintu kasa, tirai plastik, pintu otomatis dan tirai udara, perangkap nyamuk, dan menutup saluran eksternal yang tidak perlu seperti lubang saluran pembuangan. Salah jika tidak ada kontrol faktor seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri. Lubang pembuangan di lantai tidak disegel. Harus diperbaiki seperti gambar kanan. Lubang pembuangan di lantai disegel atau dipasang penutup lubang pembuangan dan lain-lain. Obat-obatan lingkungan dan peralatan untuk disinfektan lingkungan seperti sapu, alat pel, dan peralatan kebersihan lainnya harus disimpankan di area khusus untuk pengelolaan dan penyimpanan. Manajemen yang salah ditunjukkan pada gambar kiri. Alat sapu tidak ditempatkan pada tempat yang tetap. Harus diperbaiki seperti pada gambar kanan. Alat sapu ditempatkan pada tempat yang tetap. Selain itu, tempat kerja harus diinspektan dan dipelihara secara teratur, dan catatan disinfektan disimpan. Pastikan tidak ada serangga seperti kecoa, jaring laba-laba, dan lain-lain. Jika perusahaan pengendalian serangga diundang untuk melakukan pekerjaan pengendalian, dokumen dan sertifikat pengendalian serangga harus disimpan. Tempat dan jenis pengendalian, metode, dan obat yang digunakan harus ditunjukkan. Poin pengelolaan keempat dari pedoman GHP adalah pengelolaan peralatan dan perkakas. Prinsip manajemen utamanya adalah permukaan peralatan dan perkakasan yang bersentuhan dengan makanan harus tetap bersih, bebas dari penyok atau retak, dan kontaminasi ulang harus dihindari. Talenan yang kotor dan talenan kayu yang retak pada gambar adalah contoh yang salah. Selain itu, kesalahan umum lainnya seperti peralatan makan harus dibersihkan dengan benar dan diinspektasi secara efektif, tetap halus dan bersih, tanpa noda, noda air, atau jamur, dan ditempatkan di lemari eksklusif. Misalnya, pada gambar di halaman 30 manual, pisau tidak disimpan dengan benar dan ditempatkan di celah dinding. Perbaikan harus dilakukan seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Pisau telah ditempatkan pada tempat yang benar di lemari khusus.
Kekurangan lainnya adalah seperti yang ditunjukkan pada manual halaman 31. Mesin es di gambar kiri menyimpan makanan dan sekop es diletakkan di atas es batu. Harus diperbaiki seperti gambar sebelah kanan. Mesin pembuat es hanya menyimpan es dan sekop es diletakkan di tempat khusus. Contoh kesalahan lain dapat dilihat di halaman 29 hingga 31 manual. Poin manajemen kelima dari pedoman GHP adalah bahwa manajemen bahan baku terutama untuk mengelola sumber bahan makanan dan operasi penyimpanan. Proyek ini mencakup penerimaan, pengadaan, manajemen penyimpanan, penyimpanan bahan kimia, dan penyimpanan bahan tambahan makanan. Saat membeli dan menerima bahan baku, daftar pemasok makanan harus dibuat saat membeli bahan mentah, sehingga ketika ditemukan makanan yang tidak baik, sumbernya dapat dilacak dengan cepat. Selain nama pemasok, alamat pemasok, nomor telepon, dan jumlah pembelian juga harus dicatat. Dokumen sumber makanan seperti faktur, nota pengiriman, atau kwitansi dan lain-lain yang cukup untuk membuktikan sumber bahan makanan harus disimpan minimal selama 5 tahun. Manajemen suhu dalam manajemen penyimpanan harus memperhatikan freezer dan lemari es harus mencatat suhu secara teratur. Suhu produk makanan yang didinginkan harus dijaga di bawah 7 derajat Celcius dan di atas titik beku. Suhu produk makanan beku harus dijaga di bawah minus 18 derajat Celcius. Jaga kebersihan bagian dalam dan luar lemari es, seperti mencairkan bunga es secara teratur, membersihkan strip samping dan kipas lemari es, dan lain-lain. Jika makanan instan dalam industri catering disimpan pada suhu antara 7 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, disarankan untuk mengkonsumsinya sesegera mungkin dalam waktu 4 jam. Dalam pengelolaan penyimpanan juga perlu memperhatikan klasifikasi dan penempatan bahan pangan, mengklasifikasikan dan menempatkan sesuai dengan karakteristik bahan pangan agar tidak terjadi kontaminasi silang antara makanan mentah dan makanan matang, serta menjaga kebersihannya. Misalnya, kecap asin dan lain-lain pada gambar di sebelah kiri salah ditempatkan bersama-sama. Sebaiknya, gambar di sebelah kanan harus digunakan untuk mengklasifikasikan dan menempatkan bahan di area yang berbeda. Penyimpanan bahan baku harus sesuai dengan prinsip manajemen pelabelan first in first out. First in first out adalah ketika bahan-bahan dibeli, perhatian harus diberikan pada umur simpannya, dan penyimpanan harus ditempatkan pada prinsip first in first out untuk menghindari terjadinya bahan kadaluarsa. Tanggal pembelian dapat ditandain pada kemasan luar satu produk seperti tutup botol, badan botol. Jika bahan atau bumbu sudah melewati tanggal kadaluarsa, maka tidak dapat digunakan dan tidak boleh diletakkan di area kerja. Manajemen pelabelan mengacu pada bahan makanan yang harus disimpan dengan baik dan ditandai dengan jelas. Jika itu adalah makanan kemasan, disarankan untuk memberi label nama produk, tanggal pengemasan ulang, tanggal pembelian, atau tanggal kadaluarsa. Manajemen tanggal dapat didasarkan pada jenis bisnis masing-masing disesuaikan dengan metode pelabelan. Kelemahan umum lainnya dalam manajemen penyimpanan adalah di gudang dan tempat kerja. Bahan makanan tidak boleh diletakkan bersentuhan langsung dengan tanah untuk mencegah kontaminasi. Bahan pada gambar di sebelah kiri diletakkan di atas lantai, yang merupakan pengaturan yang salah, dan harus diperbaiki seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Penyimpanan bahan kimia, bahan pembersih, atau disinfektan harus disimpan di tempat khusus, agar tidak tercampur dengan bahan atau bumbu lain, dan nama serta tanggal kadaluarsa harus diberikan tanda dengan jelas. Pada gambar sebelah kiri tidak ada tempat khusus untuk menyimpan cairan pembersih, dan menyatukannya dengan bahan-bahan lain merupakan kesalahan pengelolaan yang harus diperbaiki seperti gambar di sebelah kanan. Jika industri catering menggunakan bahan tambahan makanan seperti monosodium glutamat,
soda kue, esensi, dan lain-lain, mereka harus mematuhi 3 manajemen khusus dan menyimpannya dengan benar di personel khusus, buku khusus, dan penghitung khusus. Penggunaannya harus sesuai dengan peraturan. Poin manajemen ke-6 dari pedoman GHP adalah persiapan dan manajemen kualitas, yang terutama merupakan operasi manajemen mandiri dalam bisnis industri. Proyek ini mencakup 3 poin: proses pra-pemrosesan dan persiapan bahan, operasi memasak, persiapan makanan, dan manajemen operasi penyajian makanan. Perhatian harus diberikan pada proses awal dan persiapan bahan. Lingkungan dan peralatan di area operasi proses awal harus dijaga kebersihannya, dan bahan harus dicairkan dengan benar. Metode pencairan yang benar meliputi pencairan dengan pendingin, pencairan dengan air mengalir, dan pencairan dengan pemanasan. Untuk detail tentang metode pencairan yang benar, lihat halaman 40 dari manual. Kekurangan umum dalam manajemen proses awal dan penyiapan bahan ditunjukkan di sebelah kiri. Bahan-bahan tidak tertutup seluruhnya. Setelah perbaikan, seharusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Makanan mentah dan matang harus memiliki fasilitas sanitasi anti debu dan anti serangga, serta harus dipisahkan secara efektif untuk menghindari kontaminasi silang. Kesalahan umum yang sering ditemukan seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Pisau dan talenan tidak dipisahkan antara makanan mentah dan matang. Pisau dan talenan harus dirancang secara khusus untuk makanan mentah dan makanan matang. Disarankan untuk menggunakan tanda warna untuk membedakannya agar tidak terjadi kontaminasi silang. Selama proses memasak, pengoperasian makanan mentah dan matang harus dikontrol untuk menghindari kontaminasi silang. Makanan yang disajikan harus memperhatikan kebersihan pribadi dan tidak mencemari makanan. Bahan-bahan di sebelah kiri tidak ditutupi dan ditumpuk dengan peralatannya yang merupakan kesalahan umum. Harus diganti dengan bahan-bahan di gambar sebelah kanan yang ditutupi dan tidak ada penumpukan peralatan makanan. Minyak goreng harus diganti secara teratur. Jika minyak goreng di penggorengan menjadi lebih gelap, lengket, berbau atau bau tengik, berbusa lebih dari separuh penggorengan, atau berasap pada suhu rendah dan lain-lain, segera mengganti dengan minyak baru. Membuat catatan minyak bekas dan waktu penggantian minyak yang baru. Jika total zat polar pada minyak goreng di sebelah kiri lebih dari 25% dan warna minyak menjadi lebih gelap dan menyebabkan noda lengket, segera ganti minyak baru, sehingga zat polar pada minyak goreng kurang dari 25%. Selama persiapan dan penyajian makanan, ruang makan harus dijaga kebersihannya. Piring setelah makan harus dikumpulkan sesegera mungkin. Petugas penyiapan makanan harus memperhatikan kebersihan diri, memakai pakaian kerja yang rapi, topi dan sepatu, masker, menjaga kebersihan tangan, dan tidak boleh berbicara menghadap piring makanan atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan kontaminasi pada piring makanan. Jika petugas penyiapan makanan pada gambar kiri tidak menerapkan kebersihan perorangan, sebaiknya diperbaiki seperti gambar kanan, yaitu penyiapan makanan dan pengelolaan makanan yang benar. Pengenalan bab ini berakhir di sini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang manajemen kebersihan industri catering, Anda bisa merujuk ke konten pada halaman 11-42 di manual. Terima kasih telah mendengarkan.